4341 jantung berdebar. Tindakan perjalanan kembali ke masa lalu sangat mengagumkan. Pusat kekuatan tertinggi di Myriad Worlds dapat mengirim mereka dengan basis kultivasi yang lebih lemah kembali ke masa lalu, tetapi tidak mungkin bahkan pembangkit tenaga tertinggi terkuat untuk mengirim dewa tertinggi kembali ke masa lalu kecuali mereka memiliki harta berharga yang mengandung hukum waktu seperti ketuhanan pembangkit kekuatan tertinggi yang berisi hukum waktu. Namun, pembangkit tenaga listrik tertinggi jarang mau menggunakan harta yang begitu berharga bahkan jika itu demi keturunan langsung mereka, apalagi yang lain. Duan Lingtian tidak memahami manfaat melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, dia pikir tidak ada. Ia tidak menyadari bahwa setelah mengalami hal ini, pemahamannya tentang hukum waktu akan meningkat setelah ia kembali ke masa depan. Setelah dikirim sekitar 1000 tahun yang lalu, Duan Lingtian menunggu Yang Yuchen meninggalkan Akademi Hukum Segudang untuk berdebat dengan Yang Yuchen. Setelah dia mengalahkan Yang Yuchen, dia pergi dengan perasaan puas diri. Dia tidak mencari kakak senior tertua atau kakak senior keempat yang tidak berada di akademi, takut mengubah kejadian di masa lalu dan masa depan. Lagi pula, siapa yang tahu jika itu akan membawa konsekuensi yang serius. Tanda seru. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di benak Duan Lingtian. Apakah itu terjadi saat ini? Duan Lingtian mengingat gadis muda bernama Duan Qiaoyu. Ketika dia pertama kali bertemu Duan Qiaoyu, dia mengira dia adalah kakaknya. Namun, berdasarkan reaksi awalnya ketika dia melihatnya, dia sama sekali tidak berpikir itu adalah kesalahan. Karena itu, dia bingung pada saat itu. Ketika dia bertemu tuannya, Feng Qingyang, dia memberitahu tuannya tentang pertemuan itu, dan tuannya berspekulasi bahwa dia mungkin telah melakukan perjalanan ke masa lalu dan bertemu Duan Qiaoyu. Meskipun spekulasi masuk akal, mereka masih terdengar terlalu luar biasa untuk menjadi kenyataan pada saat itu. Tidak mudah untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Semakin kuat dia, semakin sulit baginya untuk dikirim kembali ke masa lalu. Lagi pula, jika mereka yang sangat kuat dengan mudah dibiarkan kembali ke masa lalu, mereka dapat dengan mudah mengubah arah sejarah. Bayangkan bagaimana jadinya jika pembangkit tenaga listrik tertinggi dapat dengan mudah melakukan perjalanan ke masa lalu. Dia dapat dengan mudah memusnahkan semua orang yang menghalangi jalannya. Duan Lingtian kaget saat teori ini muncul di benaknya. Jika Tuan benar, saya akan bertemu Duan Qiaoyu selama ini, dan dia akan mengakui saya sebagai kakaknya. Kemudian, pikiran lain muncul di benaknya. KR belum bereinkarnasi saat ini, kan? Dia masih Xia Ningsue, nona muda tertua dari klan Xia. Jantung Duan Lingtian berdetak kencang. Dia berpikir untuk mencari KR di klan Xia tanah persembahan surgawi. Namun, sebagai Xia Ningsue sekarang, KR sama sekali tidak tahu siapa dirinya. Meskipun demikian, dia masih memutuskan untuk melihatnya. Agak mudah bagi Duan Lingtian untuk melakukan perjalanan dari tanah energi yang mendalam ke tanah persembahan surgawi. Bagaimanapun, realm battlefield belum dibuka, dan lorong spasial terbuka. Itu juga mudah untuk melakukan perjalanan ke alam yang lebih rendah. Karena dia bukan penduduk asli Realm of Gods, kekuatannya tidak akan ditekan bahkan ketika dia pergi ke alam yang lebih rendah. Aku ingin tahu apakah kekuatan pembangkit tenaga tertinggi yang merupakan penduduk asli alam dewa dibatasi di alam yang lebih rendah. Didorong oleh rasa ingin tahu, Duan Lingtian menanyakan air suci pembersih dunia di dunia kecilnya tentang hal itu. Dia juga menjelaskan bahwa dia telah melakukan perjalanan kembali sekitar 1000 tahun ke masa lalu. Air surgawi pembersih dunia sekarang sadar berkat air mancur surgawi. World Cleansing Divine Water terkejut dan tidak percaya ketika dia mendengar ini. Berdasarkan apa yang dia ketahui, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang ahli dalam hukum waktu mungkin tidak dapat mengirim dewa tertinggi yang belum sempurna 15 menit ke belakang, apalagi 1000 tahun. Bahkan jika dia mampu melakukan hal seperti itu, akan ada akibatnya. Setelah World Cleansing Divine Water menjadi tenang, dia berkata, penduduk asli dari alam dewa yang menjadi pusat kekuatan tertinggi masih akan dibatasi ketika mereka pergi ke alam yang lebih rendah. Namun, batasan ini akan dihapus setelah mereka cukup kuat untuk membentuk keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Sebelum mereka dapat membentuk keilahian pembangkit kekuatan tertinggi, kekuatan mereka juga akan ditekan di batas luar. Jika kekuatan mereka dibatasi, mereka hanya akan sekuat dewa tertinggi yang maju. Karena alasan inilah banyak pembangkit tenaga tertinggi tidak pergi ke batas luar tanpa alasan.
Lagi pula, mereka khawatir mati di sana. Tiba-tiba, tidak, Tian kecil, cepat dan tutup dunia kecilmu. Saya merasakan kekuatan memukul mundur dari diri saya mulai saat ini. World Cleansing Divine Water menangis panik. Pada saat yang sama, hati Duan Lingtian mulai berdebar. Dia bisa merasakan bahwa pohon kehidupan surgawi di dunia kecilnya, yang dipenuhi dengan vitalitas, perlahan layu. Dia buru-buru menyegel dunia kecilnya sebelum detak jantungnya akhirnya kembali normal. 4342 asal Duan Qiaoyu. Jadi ternyata perlawanan terjadi ketika dua makhluk yang sama ada pada waktu yang sama. Duan Lingtian tidak mengalami perlawanan apapun karena dia belum lahir saat ini. Apakah ini berarti manusia hanya dapat melakukan perjalanan kembali ke masa sebelum mereka dilahirkan? Ini berarti lebih sulit bagi orang lain untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Lagi pula, saya tidak berpikir ada dewa tertinggi yang belum sempurna yang berusia lebih muda dari 1000 tahun di dunia penentang dewa, apalagi dewa tertinggi perantara yang telah menstabilkan basis kultivasinya. Duan Lingtian sampai pada kesimpulan ini setelah dia bertemu Ning Yixuan, mantan keajaiban muda terkuat di dunia menentang dewa dari klan Ning Tanah Persembahan Surgawi, yang merupakan kekuatan peringkat tertinggi utama. Tanda seru. Faktanya, dewa-dewa yang maju di bawah usia 1000 dianggap sebagai keajaiban yang mengerikan di dunia yang menentang dewa. Meski begitu, seseorang dengan bakat seperti itu tidak akan bisa mengubah jalannya sejarah jika mereka dikirim kembali ke masa lalu. Duan Lingtian tercerahkan setelah memikirkan hal-hal ini. Pada saat ini, dia hampir sepenuhnya yakin bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi yang telah memberinya keilahian pembangkit listrik tertinggi telah mengirimnya kembali ke masa sebelum dia dilahirkan. Dia pasti telah membayar harga yang sangat besar untuk mengirim saya kembali 1000 tahun yang lalu. Aku ingin tahu apa alasannya. Apakah dia berencana untuk merasuki tubuhku setelah aku tumbuh lebih kuat ke level tertentu? Ekspresi Duan Lingtian berubah saat dia memikirkan hal ini. Dia tidak percaya bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak memiliki motif sama sekali. Meskipun dia tidak tahu apakah pembangkit tenaga listrik tertinggi harus menghadapi kesengsaraan surgawi dan mempertaruhkan kematian, dia tidak bisa tidak merasa skeptis. Mengapa pihak lain membayar harga yang sangat besar hanya untuk mengirimnya kembali ke masa lalu? Itu tidak seperti pihak lain memiliki misi khusus untuknya di masa lalu. Lupakan, aku akan pergi dan melihat KR dulu. Tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk tiba di dekat perkebunan klan Xia di tanah persembahan surgawi. Dengan kekuatannya saat ini, pemimpin klan dari klan Xia pasti akan menyambutnya dengan hangat. Namun, dia takut mempengaruhi masa lalu dan masa depan. Dia akan puas selama dia bisa melihat sekilas KR yang masih menjadi Xia Ningsue, nona muda tertua dari klan Xia, sekarang. Duan Lingtian menghabiskan setengah bulan di luar tanah klan Xia sebelum dia mengetahui bahwa Xia Ningyue berkultivasi tertutup dan tidak muncul di depan umum setidaknya selama 1 dekade sekarang. Meski kecewa, dia tidak membiarkan hal itu mempengaruhi dirinya. Dengan penemuan ini, dia meninggalkan tanah persembahan surgawi dan kembali ke tanah energi yang mendalam. Tidak realistis baginya untuk terus menunggu Xia Ningsue muncul. Selain itu, dia penasaran bagaimana dia bertemu dengan Duan Qiaoyu. Setelah kembali ke Profound Energy Land, Duan Lingtian menjaga jarak dari Myriad Laos Academy, takut mempengaruhi masa depan. 2 tahun berlalu sebelum akhirnya dia bertemu dengan Duan Qiaoyu. Guru benar, saya benar-benar bertemu dengannya setelah saya melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan senang meskipun dia sudah mengharapkan ini. Sebelum bertemu Duan Lingtian, nama Duan Qiaoyu hanyalah Qiaoyu. Dia mengadopsi nama keluarga ibunya, Qiao. Setelah Duan Lingtian menyelamatkan hidupnya, dia menjadi orang terpenting kedua dalam hidupnya sehingga dia mengadopsi nama belakangnya juga. Duan Lingtian tidak menghalangi dia untuk melakukannya karena dia tahu betapa gigihnya dia berdasarkan pertemuan mereka di masa depan. Saudara laki-laki, saya ingin membalaskan dendam ibu saya dengan tangan saya sendiri. Duan Lingtian mau tidak mau merasa tertekan melihat betapa teguhnya Duan Qiaoyu untuk membalas dendam ketika dia masih sangat muda. Melihat tekadnya, dia tidak membalaskan dendam ibunya atas namanya. Duan Qiaoyu adalah anak tidak sah dari seorang tuan muda dari pasukan peringkat tertinggi kelas berat. Dia sudah bertunangan saat berselingkuh dengan ibu Duan Qiaoyu. Setelah Duan Qiaoyu lahir, dia memimpin sekelompok pria untuk memburu ibu dan putrinya untuk mencegah tunangannya mengetahui keberadaan mereka.
Pada akhirnya, untuk melindungi Duan Qiaoyu, ibunya dibunuh oleh tangan kanannya. Pada saat itulah Duan Lingtian segera muncul dan menyelamatkan Duan Qiaoyu sebelum membunuh anak buah ayahnya. Ketika Duan Lingtian mengetahui bahwa pelakunya adalah ayah kandung Duan Qiaoyu, dia sangat marah. Melihat betapa tegasnya dia juga tidak menawarkan untuk membalaskan dendam ibunya untuknya. Dia membawanya di bawah sayapnya setelah menyelamatkannya. Setelah beberapa waktu berlalu, Duan Lingtian menemukan bahwa energi surgawi Duan Qiaoyu tampaknya telah ditekan. Tidak peduli bagaimana dia berkultivasi, dia tidak bisa maju sama sekali. Akhirnya, dia menyadari itu karena kehadirannya. Untuk alasan ini, dia mempercayakannya kepada orang lain. Ketika Duan Qiaoyu, yang saat ini baru berusia sekitar 7 atau 8 tahun, mengetahui tentang keputusan Duan Lingtian, dia bertanya, "Saudaraku, apakah kamu meninggalkanku?" Duan Lingtian merasa tertekan saat melihat ekspresi kecewa di wajahnya. Dia membelai kepalanya dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Yu kecil, aku tidak akan meninggalkanmu. Namun, jika kamu tetap bersamaku, kamu tidak akan menjadi lebih kuat. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia." Kemudian, Duan Lingtian memberitahunya bahwa dia berasal dari masa depan sehingga dia tidak terlalu memikirkan banyak hal. Meski terdengar konyol, Duan Qiaoyu sama sekali tidak meragukan Duan Lingtian. "Namun, saudaraku, aku tidak ingin berpisah denganmu. Yu kecil, tidakkah kamu ingin membalaskan dendam ibumu? Kamu tidak akan bisa melakukannya jika kamu tidak menjadi lebih kuat. Saudaraku, akankah aku bertemu denganmu di masa depan? Tentu saja, kita akan bertemu di masa depan. Namun, Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan pernah mengungkapkan identitas Anda sampai saya mengenali Anda." Setelah itu, dia memberitahu Duan Qiaoyu tentang di mana dan kapan mereka akan bertemu di masa depan. "Baiklah, ayo cari seseorang untuk merawatmu sebelum kita berpisah." Awalnya, Duan Lingtian ingin mencari keluarga untuk mengasuh Duan Qiaoyu, tetapi dia menolaknya. Dia bersikeras dia hanya membutuhkan satu orang untuk menjaganya. Bagaimanapun, ibunya sendirian membesarkannya. Karena itu, dia mulai mencari kandidat yang sempurna. Dia menyelamatkan beberapa dewa tertinggi, termasuk dewa tertinggi yang maju. Mereka semua sangat berterima kasih dan bersedia melayani Duan Lingtian. Setelah itu, sebelum mempercayakan Duan Qiaoyu kepada mereka, Duan Lingtian memutuskan untuk menguji mereka. Dia berpura-pura meninggalkannya bersama mereka dan pergi. Awalnya, mereka baik padanya. Namun, saat dihadapkan pada situasi yang mengancam nyawa, mereka tidak segan-segan meninggalkannya sama sekali. Karena alasan ini, Duan Lingtian membunuh mereka semua tanpa menahan diri. Bagaimanapun, mereka menarik kembali kata-kata mereka dan mengingkari janji mereka kepadanya. Setelah menguji lebih dari selusin kandidat, Duan Lingtian akhirnya menemukan seseorang yang dapat diandalkan. Itu adalah seorang wanita tua. Dia adalah dewa tertinggi yang maju yang baru saja menstabilkan basis kultivasinya. Menghadapi situasi hidup atau mati, dia tidak gentar saat dia berdiri di tanah dan mencoba yang terbaik untuk mengirim Duan Qiaoyu ke tempat yang aman. 4343 istri Anda mengalami masalah. Wanita tua itu adalah tetua terhormat dari sekte peringkat tertinggi kelas berat di tanah energi yang mendalam. Dia juga memiliki pengikut, dan salah satunya mengejutkan Duan Lingtian. Duan Lingtian pernah bertemu orang itu sebelumnya. Dia adalah wanita cantik di sebelah Duan Qiaoyu, seorang kaisar dewa yang belum sempurna. Dia bertemu dengannya bersama Duan Qiaoyu 1000 tahun kemudian. Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum ketika dia mengingat bagaimana semua orang mengira dia adalah dewa-dewa ketika dia bergerak selama pertemuan pertama mereka. Wanita itu adalah Yuki Yusuan. Dia telah bertemu dengannya di pelelangan di Profound Energy Land sebelum dia bergabung dengan sekte kabut tersembunyi. Pada saat itu, dia menemukan dia misterius dan kuat. Lagi pula, dia bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari saat itu. Tanda seru. Namun, segalanya berbeda sekarang. Tuan Muda Duan. Setelah Yuki Yusuan mengetahui bahwa Duan Lingtian lebih kuat daripada wanita tua yang dia ikuti meskipun hanya sebagai dewa tertinggi perantara, dia menjadi sangat hormat. Dia bahkan tidak berani menatap mata Duan Lingtian. Tidak heran, pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya menyadari mengapa Yuki Yusuan memanggilnya dengan hormat sebagai Tuan Muda Duan di pelelangan 1000 tahun kemudian. Ternyata,
dia telah bertemu dengannya 1000 tahun yang lalu ketika dia adalah dewa tertinggi perantara. Tak perlu dikatakan, saat ini, Yuki Yusuan masih tidak menyadari bahwa dia akan bertemu dengannya setelah 1000 tahun ketika dia tidak begitu kuat. Setelah tinggal bersama Duan Qiaoyu selama beberapa hari lagi, Duan Lingtian bersiap untuk pergi. Saudaraku, maukah kamu kembali? Duan Qiaoyu bertanya, dipenuhi dengan keengganan. Pipinya sudah basah oleh air mata, membuatnya terlihat semakin menyedihkan. Gadis bodoh, kata Duan Lingtian sambil tersenyum hangat dan menepuk kepalanya, bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Tidak akan lama sebelum kita bertemu lagi. Saya tidak bisa kembali. Di masa depan, saat kamu besar nanti, kamu akan bisa bertemu denganku, aku bahkan sudah memberitahumu lokasinya. Apa kau melupakannya? Tidak, kata Duan Qiaoyu, masih enggan, saya pikir 1000 tahun terlalu lama. Tidak lama lagi, Duan Lingtian tersenyum dan berkata, kultivasi dengan baik. Saya harap ketika saya melihat Anda lagi, Anda sudah menjadi kaisar dewa atau bahkan dewa tertinggi. Meskipun Duan Qiaoyu muda enggan, Duan Lingtian tahu bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di sisinya dan berdampak negatif padanya. Karena dia datang dari masa depan, kultivasinya tidak akan meningkat di masa lalu. Bukan hanya itu, kultivasi orang-orang di sekitarnya di masa lalu juga tidak akan meningkat. Dia adalah bencana bagi orang-orang yang dekat dengannya di masa lalu karena kultivasi tidak berguna di sekitarnya. Saya bahkan tidak bisa berkultivasi di sini, mengapa saya dikirim kembali ke masa lalu? Untuk memahami hukum waktu, pada saat ini, Duan Lingtian juga samar-samar menyadari sesuatu. Terlepas dari hukum waktu, dia tidak bisa mengolah dan memahami hukum lainnya. Tidak ada batasan pada hukum waktu sama sekali. Yang terpenting, hanya dengan setengah usaha, dia bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat. Ini agak mirip dengan ketika dia memahami hukum di kamar hukum. Dengan demikian, setelah berpisah dari Duan Qiaoyu dan yang lainnya, Duan Lingtian menemukan tempat dan mulai memahami hukum waktu. Dia hanya keluar 2 kali, dan kedua kali dia pergi ke klan Xia di tanah persembahan surgawi. Sayangnya, KR, yang sekarang adalah Xia Ningsue, masih berkultivasi tertutup. Mungkin, dia baru akan keluar saat aku akan lahir, lupakan saja. Aku tidak akan melihatnya lagi. Jadi bagaimana jika aku melihatnya? Dia bukan KR sekarang. Xia Ningsue, nona sulung dari klan Xia, belum menjadi KR. Dia tidak memiliki ingatan atau pengalaman KR. Untuk saat ini, dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Duan Lingtian. Setelah mengambil keputusan, Duan Lingtian fokus untuk memahami hukum waktu, lupa waktu. Selama proses tersebut, dia menemukan bahwa kecepatannya dalam memahami hukum waktu sangatlah cepat. Itu jauh lebih cepat daripada ketika dia menggunakan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi untuk memahami hukum ruang. Bagaimana dewa tertinggi itu melakukannya? Bagaimana dia mengirim saya, dewa tertinggi perantara, sejauh ini ke masa lalu? Benar-benar tidak bisa dipercaya. Kecepatan saya memahami hukum waktu di sini luar biasa cepat. Duan Lingtian telah mengalami banyak hal dalam hidupnya, tetapi dia masih terkejut dengan kecepatannya dalam memahami hukum waktu. Dia telah mendapatkan banyak dari waktunya di sini. Hukum waktuku seharusnya bisa mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 100.000 mil sekarang, kan? Tidak lama kemudian, hukum waktuku mampu mewujudkan fenomena yang bersinar 1.000.000 mil sekarang. Setelah beberapa waktu berlalu, saat ini, saya merasa hukum waktu saya setara dengan hukum ruang saya. Jika saya terus memahaminya di sini, apakah itu akan melampaui hukum ruang saya? Duan Lingtian secara alami bersemangat saat memikirkan hal ini. Sayangnya, tidak butuh waktu lama untuk kenyataan memukulnya. Tidak lama setelah dia terus berkultivasi, dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan menyelimuti dirinya. Pada saat berikutnya, dia kehilangan kesadaran. Tepat sebelum dia kehilangan kesadaran, sebuah pikiran muncul di benaknya. Apakah saya akan kembali? Secara alami, dia bermaksud kembali ke masa depan. Duan Lingtian telah lama berspekulasi bahwa setiap menit yang dia habiskan di masa lalu akan merugikan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mengirimnya ke sini. Akan aneh jika tidak ada harga untuk mengirim seseorang kembali ke masa lalu. Sementara Duan Lingtian dikirim kembali ke masa depan, dia tidak menyadari bahwa ayahnya baru saja lahir belum lama ini di alam provinsi Shen, alam duniawi. Ayahnya, Duan Rufeng, baru berusia 3 tahun.
Dia hanya seorang bocah nakal berlarian telanjang dengan ingus mengalir di hidungnya saat ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia akan memiliki putra yang sangat luar biasa di masa depan? Ketika Duan Lingtian sadar kembali, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke tempat dia berada di dekat mata air dewa. Namun, kali ini, dia melihat pembangkit tenaga listrik tertinggi melayang di udara. Duan Lingtian sedang kesurupan saat ini. Rasanya seperti baru saja berlalu meskipun dia menghabiskan waktu yang cukup lama di masa lalu. Untuk memverifikasi bahwa dia tidak membayangkan pengalamannya, dia dengan cepat memeriksa hukum waktunya. Hukum waktuku. Duan Lingtian segera menemukan bahwa tingkat pemahamannya tentang hukum waktu memang setara dengan hukum waktunya. Dia benar-benar kembali ke masa lalu dan memahami hukum waktunya di sana. Sayang sekali, jika saya memiliki lebih banyak waktu di masa lalu, hukum waktu saya akan melampaui hukum ruang saya. Setelah menghela nafas dengan menyesal di dalam hatinya, Duan Lingtian sadar kembali dan menegur dirinya sendiri karena serakah. Lagi pula, kesempatan yang diberikan kepadanya adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh kebanyakan orang. Aku tinggal selama bertahun-tahun di masa lalu, tetapi hanya sesaat telah berlalu di masa sekarang. Duan Lingtian menjangkau keilahian pembangkit kekuatan tertinggi yang berisi hukum waktu. Dia merasa bahwa seumur hidup telah berlalu, tetapi pada saat yang sama, ia juga merasa hanya sesaat telah berlalu. Setelah menyingkirkan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi, dia berbalik untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik tertinggi dan membungkuk. Terima kasih, senior. Dia tahu betul bahwa pihak lain pasti telah membayar mahal untuk mengirimnya kembali ke masa lalu. Saat Anda berkultivasi di masa depan, sebaiknya hukum waktu dan hukum ruang Anda berkembang secara bersamaan. Ini akan sangat membantu Anda untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Suara pembangkit tenaga listrik tertinggi bergema di seluruh ruang saat dia berbicara. Setelah beberapa saat, pembangkit tenaga listrik tertinggi tiba-tiba berkata, "Istrimu mengalami masalah di klan Xia Tanah Persembahan Surgawi. Karena itu, saya akan mengirim Anda ke sana." Duan Lingtian sangat senang ketika dia mendengar bahwa hukum ruang dan hukum waktunya dapat berkembang secara bersamaan bahkan jika itu akan membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha darinya. Selain itu, dia sekarang memiliki keilahian pembangkit kekuatan tertinggi yang masing-masing berisi hukum ruang dan hukum waktu. Kecepatan pemahamannya dari para dewa saja jauh melebihi orang normal. Namun, ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata terakhir pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia langsung membeku. Ekspresi Duan Lingtian berubah drastis saat dia sadar kembali. Setelah itu, dia merasakan kekuatan mengerikan menyelimutinya saat kehampaan di depannya berputar dengan keras, menyebabkan penglihatannya menjadi buram. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia mendapati dirinya berdiri di depan sebuah gedung baru. Meskipun baru, sekilas dia bisa tahu bahwa itu adalah tanah milik klan Xia. Itu mirip dengan apa yang dia lihat dari kejauhan di masa lalu. Duan Lingtian tidak membuang waktu dan melewati penghalang tanah milik klan Xia. Sementara itu, anggota klan Xia yang berpatroli di perkebunan tidak menemukan keberadaan Duan Lingtian sampai beberapa saat setelah dia muncul. Di masa lalu, Duan Lingtian tidak akan berani memasuki klan Xia dengan gegabah. Namun, satu-satunya hal yang ada di pikirannya sekarang adalah menyelamatkan istrinya, Kr. Saat ini, anggota klan Xia mengepung Duan Lingtian. "Siapa kamu? Mengapa kamu masuk tanpa izin ke tanah klan Xia kami?" 4344 memaksa masuk ke tanah klan Xia. Dalam keadaan normal, Duan Lingtian akan panik jika dia dilempar keluar dari tanah klan Xia oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia juga tidak akan sembarangan memasuki tanah klan Xia. Namun, saat ini, dihadapkan dengan pertanyaan dari anggota patroli klan Xia, dia hanya mengkhawatirkan Kr. Duan Lingtian hanya ingin mencari tahu apa yang terjadi pada Kr dan apa arti kata-kata pembangkit tenaga listrik tertinggi. Karena itu, dia mengabaikan anggota klan Xia yang berpatroli dan terbang pergi. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi mengatakan bahwa Kr telah menemui masalah, ini berarti Kr pasti mengalami masalah serius. Lagi pula, sebagian besar masalah besar bagi para pembudidaya hanyalah masalah kecil bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Misalnya, membunuh dewa tertinggi tingkat atas mungkin merupakan hal yang hampir mustahil bagi kebanyakan orang, tetapi itu sangat mudah bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Hentikan dia, tanda seru.
Dia berencana untuk memaksa masuk ke tanah klan kita. Tangkap dia, menyerang. Duan Lingtian terbang menuju perkebunan klan Xia dengan kecepatan tinggi, tapi tak lama kemudian, sekelompok tetua dan murid muncul di depannya. Pada saat yang sama, anggota patroli sebelumnya juga menyusulnya dari belakang. Enyahlah, Duan Lingtian meraung. Dia terbakar kecemasan, dan butuh hampir seluruh kendali dirinya untuk tidak membunuh mereka. Badai spasial mengamuk di sekelilingnya, menyebabkan kekosongan beriak. Anggota klan Xia segera dipaksa mundur. Hukum ruang Duan Lingtian yang menakutkan dapat dirasakan dalam badai spasial yang mengamuk saat ini. Energi surgawinya sebagai dewa tertinggi perantara terasa seperti kekuatan yang tak terhentikan bagi para tetua dan murid klan Xia. Yang terkuat di antara kelompok anggota klan Xia ini adalah 3 dewa tertinggi perantara. Namun, dihadapkan dengan Duan Lingtian yang sebanding dengan dewa tertinggi paling canggih, mereka tentu saja bukan tandingannya. Bahkan jika mereka bergabung, kekuatan gabungan mereka tampak tidak berarti dibandingkan dengan miliknya. Itu seperti bagaimana bintang-bintang tidak pernah bisa mengalahkan bulan. Hanya dalam sekejap, Duan Lingtian menekan 3 dewa tertinggi perantara dan yang lainnya, yang merupakan campuran dari dewa tertinggi yang belum sempurna dan beberapa kaisar dewa tingkat lanjut. Tidak termasuk 3 dewa tertinggi perantara, jika yang lain tidak mundur tepat waktu, mereka akan terbunuh hanya dengan satu serangan. Ledakan, saat debu mengendap, Duan Lingtian melayang di kehampaan. Anggota klan Xia berdiri di kejauhan dengan ekspresi ngeri di wajah pucat mereka. Sangat kuat, dia hanya dewa tertinggi perantara, kan? Bagaimana dewa tertinggi perantara bisa begitu kuat? Petik 2. Aku pernah melihat pertarungan pemimpin klan sebelumnya. Jika dia tidak menggunakan senjata sucinya, kekuatannya setara dengan miliknya. Dewa tertinggi perantara memiliki kekuatan yang setara dengan pemimpin klan kita. Banyak orang terkejut dan tidak percaya. Beberapa bahkan merasa bahwa mereka sedang bermimpi sesaat. Bagaimana mungkin dewa tertinggi perantara bisa begitu kuat? Pada saat ini, ejekan terdengar di udara sebelum seorang lelaki tua kekar muncul di langit dengan sekelompok lelaki tua dan paruh baya di belakangnya. Ekspresi mereka adalah salah satu kemarahan yang benar, marah karena seseorang menyakiti anggota klan Xia dan mencoba memaksa masuk ke tanah klan Xia. Kelompok pendatang baru ini adalah sesepuh dari klan Xia, dan orang tua yang memimpin adalah elder kedua dari klan Xia. Penatua kedua dari klan Xia berhenti di seberang Duan Lingtian. Dia menatap Duan Lingtian dengan ekspresi muram dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu? Mengapa Anda membobol tanah klan Xia kami?" "Saya Duan Lingtian." Saat ini, Duan Lingtian sudah banyak tenang setelah melampiaskan kemarahan dan kecemasannya pada anggota patroli klan Xia. Dia terus berkata, "Saya di sini karena pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menghadiahi saya peringkat pertama di peringkat keseluruhan wilayah Kacau Maju memberitahu saya bahwa istri saya, KR, juga nona muda sulung Xia Ningsue dari klan Xia, telah bertemu masalah. Saya tidak memiliki niat buruk terhadap klan Xia. Saya di sini hanya untuk melihat istri saya." Semua orang terdiam saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Duan Lingtian, mereka sedikit tidak yakin sebelumnya, tetapi ketika Duan Lingtian menyebutkan namanya dan bahwa dia menempati peringkat pertama di peringkat keseluruhan wilayah Kacau Maju, mereka menarik napas dengan tajam. Mereka tidak asing dengan nama Duan Lingtian. Bagaimanapun, baru-baru ini, dia menjadi sangat terkenal di tanah persembahan surgawi dan alam dewa lainnya. Mereka secara alami mendengar bahwa dia berasal dari dunia biasa. Dia bahkan belum berusia 1000 tahun ketika dia menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna. Tidak hanya itu, tetapi dia menempati peringkat pertama di peringkat dewa tertinggi yang belum sempurna dan peringkat keseluruhan di wilayah yang kacau balau. Meskipun dia hanyalah dewa tertinggi yang belum sempurna, dia sebanding dengan dewa tertinggi tingkat menengah atas. Dia adalah Duan Lingtian. Ternyata, itu dia. Saya mendengar bahwa suami nona muda sulung dalam hidup ini adalah seseorang dari dunia biasa. Namun, saya mendengar bahwa suaminya sangat lemah. Bagaimana dia begitu kuat? Jadi Duan Lingtian memiliki hubungan dengan klan Xia kita. Murid-murid dari klan Xia yang ketakutan dan malu setelah ditekan oleh Duan Lingtian sebelumnya kembali sadar. Tidak seperti sebelumnya, ekspresi gembira terlihat di wajah mereka. Sebelumnya, mereka malu dan marah karena mengira dia adalah orang luar, tetapi setelah mengetahui tentang hubungannya dengan klan Xia, semua jejak ketidakpuasan di hati mereka segera lenyap. Selain itu, sebelum KR mengalami kecelakaan, Xia Yu, pemimpin klan dari klan Xia,
telah menginstruksikan mereka untuk tidak bersikap kasar jika Duan Lingtian datang dan memperlakukannya seperti tamu terhormat. Pada saat itu, kebanyakan dari mereka menganggap perlakuan Xia Yu terhadap Duan Lingtian adalah karena bakat mengerikan Duan Lingtian. Banyak dari mereka juga tidak berpikir bahwa Duan Lingtian akan datang ke klan Xia mereka bahkan jika klan itu adalah kekuatan peringkat tertinggi. Lagi pula, saat ini, dia diakui sebagai yang terkuat di antara generasi muda di dunia yang menentang dewa. Banyak pasukan berpangkat tertinggi membuat banyak tawaran murah hati hanya untuk merekrutnya. Karena itu, ketika mereka mendengar perintah Xia Yu, mereka merasa bahwa Xia Yu terlalu banyak berpikir. Mengapa Duan Lingtian datang ke klan Xia? Namun, setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian adalah suami dari Xia Ningsue, nona muda sulung mereka, kesadaran akhirnya menyadarkan mereka. Pantas saja pemimpin klan memberi perintah seperti itu saat itu. Saya merasa aneh sebelumnya, tetapi sekarang masuk akal. Itu benar, karena Duan Lingtian adalah menantu pemimpin klan kami, wajar saja jika dia datang ke klan Xia kami. Klan Xia berhasil, jenius seperti itu benar-benar datang ke klan kami. Sekelompok orang dari klan Xia sangat terkejut. Sementara itu, Duan Lingtian sedikit bingung ketika mendengar bahwa ayah KR di kehidupan sebelumnya, Xia Yu, sebenarnya memerintahkan semua orang untuk memperlakukannya seperti tamu terhormat. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Xia Yu memperlakukannya dengan sangat sopan. Di mata Duan Lingtian, Xia Yu, pemimpin klan dari klan Xia, selalu menjadi penjahat. Bagaimanapun, Xia Yu memaksa KR untuk menikahi Yun King Yan di kehidupan sebelumnya. Selain itu, tampaknya Xia Jie, tuan ketiga dari klan Xia, juga membenci Xia Yu. Karena itu, sulit bagi Duan Lingtian untuk percaya bahwa Xia Yu benar-benar menyambutnya. Apakah itu karena pencapaianku di Realm Battlefield? Atau karena sesuatu terjadi pada KR? Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati saat ekspresinya berubah. Duan Lingtian, tetua kedua dari klan Xia dan tetua lainnya, yang awalnya marah, juga tertegun. Mereka tidak menyangka pemuda di depan mereka adalah Duan Lingtian. Setelah wahyu, mereka memandangnya dan menyadari bahwa pemuda di depan mereka memang sesuai dengan gambarannya. Dia mengenakan jubah ungu, dan dia tampan dan memiliki sikap yang luar biasa. Tiba-tiba, ekspresi seorang tetua berubah saat dia berseru, "Tunggu. Bukankah Duan Lingtian hanyalah dewa tertinggi yang belum sempurna? Terakhir kali dia terlihat di wilayah yang kacau balau, dia masih dewa tertinggi yang belum sempurna yang belum menstabilkan basis kultivasinya. Ini, dia menerobos ke ranah dewa tertinggi perantara dan bahkan menstabilkan basis kultivasinya." Sebelumnya, sebelum para tetua tiba, mereka menerima pesan bahwa dewa tertinggi perantara yang sangat kuat memaksa masuk ke tanah klan Xia. Diduga pihak lain tidak kalah dengan dewa tertinggi yang maju. Saat itu, mereka tidak menganggap serius pesan tersebut. Lagi pula, tidak mungkin dewa tertinggi perantara setara dengan dewa tertinggi tingkat atas. Bahkan dua dewa tertinggi perantara terkuat yang diketahui hanya memiliki kekuatan dari dewa tertinggi tingkat lanjut yang kuat, masih ada beberapa celah antara kekuatan duo dan dewa tertinggi tingkat atas. Mereka terguncang lagi oleh wahyu ini. Duan Lingtian, kamu telah menjadi dewa tertinggi perantara dan menstabilkan basis kultivasimu. The Realm Battlefield baru ditutup beberapa tahun yang lalu, tapi dia sudah membuat terobosan. Apa yang sedang terjadi? Kecepatan kultivasinya luar biasa. Saya mendengar bahwa dia terjebak di ranah dewa tertinggi yang belum sempurna selama bertahun-tahun dan tidak dapat menstabilkan basis kultivasinya. Bagaimana dia menjadi dewa tertinggi perantara begitu cepat? Sementara beberapa penatua menyuarakan keraguan mereka, beberapa anggota kembali sadar dan angkat bicara. Itu pasti karena dia telah menyerap sejumlah besar cairan dari mata air dewa. Semua orang langsung setuju dengan kata-kata ini, dan keraguan mereka segera hilang. Mereka tahu bahwa dia tidak hanya dihadiahi sejumlah besar cairan dari mata air dewa, tetapi dia juga diizinkan untuk mandi di mata air dewa. Beberapa dari mereka mau tidak mau bertanya-tanya apakah klan Xia akan mendapatkan cairan dari mata air dewa karena dia adalah menantu Xia Yu. 4345 pertemuan kedua dengan Xia Jie. Duan Lingtian benar-benar tidak menyangka dia akan menerima sambutan yang begitu antusias selama kunjungan pertamanya ke klan Xia. Setelah mendengarkan percakapan di sekitarnya, dia juga mengetahui bahwa dia diterima dengan sangat antusias bukan hanya karena perintah Xia Yu, tetapi juga karena mata air dewa.
Ini tidak mengherankan karena mata air surgawi adalah harta tertinggi yang didambakan bahkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi, apalagi pembudidaya biasa. Semua orang sangat materialistis kemanapun aku pergi. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Pada saat ini, ekspresi marah di wajah penatua kedua dari klan Xia sudah lama menghilang. Dia tersenyum hangat dan berkata, ternyata, Tuan Muda telah tiba. Salam, Tuan Muda, saya Xia Dongming, dan saya penatua kedua dari klan Xia. Tanda seru. Sebelumnya, Xia Dongming tidak mempercayainya ketika dia mendengar bahwa dewa tertinggi perantara memiliki kekuatan dari dewa tertinggi. Namun, setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah Duan Lingtian, dia tidak lagi ragu. Lagi pula, ketika Duan Lingtian hanyalah dewa tertinggi yang belum sempurna yang belum menstabilkan basis kultivasinya, dia sudah setara dengan dewa tertinggi menengah atas. Mungkin, gelar dewa tertinggi perantara terkuat di dunia penentang dewa akan berpindah tangan lagi, Xia Dongming berpikir dalam hati. Sebelumnya, di wilayah yang kacau balau, pembangkit tenaga listrik tertinggi telah menyatakan bahwa Hong Yifeng dari Akademi Hukum Segudang adalah dewa tertinggi perantara terkuat di dunia yang menentang dewa. Namun, kemudian, ketika hasil peringkat muncul, dewa tertinggi perantara yang tidak diketahui mengklaim tempat pertama dan kedua untuk peringkat dewa tertinggi perantara dan peringkat keseluruhan. Dengan demikian, beberapa orang pada waktu itu merasa bahwa dewa tertinggi perantara yang tidak diketahui harus menjadi dewa tertinggi perantara terkuat di dunia penentang dewa. Namun, Hong Yifeng dinyatakan sebagai yang terkuat oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Hampir semua orang mempercayai kata-kata dari pembangkit tenaga listrik tertinggi sehingga kebanyakan orang masih percaya bahwa Hong Yifeng adalah yang terkuat. Ada dua kubu, yang satu mendukung Hong Yifeng, dan yang lainnya mendukung Yu Xuanxi. Namun, jika kedua kubu mengetahui bahwa Duan Lingtian telah menjadi dewa tertinggi perantara dan juga menstabilkan basis kultivasinya, keduanya akan setuju bahwa Duan Lingtian lebih kuat dari Hong Yifeng dan Yu Xuanxi, pikir Xia Dongming dalam hati. Xia Dongming yakin tentang ini. Duan Lingtian sangat populer. Selain itu, sebelumnya, Duan Lingtian dikenal sebagai dewa tertinggi yang belum sempurna dalam sejarah dunia penentang dewa. Belum pernah ada dewa tertinggi yang belum sempurna seperti itu. Ini juga diverifikasi oleh beberapa dewa tertinggi yang telah hidup sangat lama. Sebelum Duan Lingtian dapat berbicara lagi, Xia Dongming berkata dengan hormat, Tuan Muda, silakan masuk. Kemudian, dia menambahkan, Tuan Ketiga telah memerintahkan kami untuk segera memberitahu dia jika Anda datang. Tuan Ketiga akan datang menemui Anda setelah ini. Duan Lingtian mengikuti Xia Dongming ke tanah klan Xia. Dia tidak terkejut ketika melihat seberapa besar perkebunan itu, tetapi dia cukup bingung dengan betapa barunya segala sesuatunya. Klan Xia adalah kekuatan peringkat tertinggi dan memiliki sejarah panjang. Bahkan jika mereka merawat perkebunan dengan baik, tidak mungkin terlihat begitu baru. Namun, Duan Lingtian tidak memikirkan masalah ini terlalu lama sebelum pikirannya kembali ke KR. Dia bertanya, Penatua kedua, KR, apakah sesuatu terjadi padanya? Senyum cerah di wajah Xia Dongming langsung menegang setelah mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Dia sangat terganggu oleh Duan Lingtian sebelumnya sehingga dia benar-benar lupa tentang situasi Nona Muda Sulung. Xia Dongming tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda, ceritanya panjang. Ketika Anda melihat Tuan Ketiga nanti, Anda dapat menanyakannya tentang hal itu. Xia Dongming dapat mengatakan bahwa Duan Lingtian tidak mengetahui situasi khusus KR, dan dia tidak memiliki niat untuk mencerahkan Duan Lingtian sendiri. Lagi pula, bagaimana jika Duan Lingtian memutuskan untuk membunuh pembawa pesan itu? Meski kemungkinannya kecil, dia tetap sangat berhati-hati. Duan Lingtian membuat suara persetujuan dan mengangguk. Pada saat yang sama, dia berharap untuk bertemu dengan Xia Jie, Tuan Ketiga dari klan Xia. Dia masih ingat dengan jelas pria parubaya yang tidak terawat yang dia temui sejak lama. Pada saat itu, Xia Jie telah memberinya pedang indah 7 lubang dan sebuah fragmen dari logam surgawi yang mendalam. Saat itulah dia mulai mengumpulkan 5 elemen surgawi, yang memainkan peran besar dalam pertumbuhannya. Tidak lama kemudian, Duan Lingtian melihat sosok familiar di langit di depan. Ketika dia melihat Xia Jie yang tidak terawat, dia merasa bahwa Xia Jie masih sama, tahun-tahun tidak meninggalkan jejak sama sekali pada Xia Jie. Ketika Xia Jie melihat Duan Lingtian, dia berkata, Anak baik, akhirnya kamu di sini.
Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan senang saat melihat Xia Jie. Dia tidak merasa begitu emosional untuk waktu yang lama sekarang. Dia berseru, "Senang, Paman Ketiga." Di masa lalu, Xia Jie telah memberitahu Duan Lingtian untuk memanggilnya sebagai Paman Ketiga. Meskipun Duan Lingtian sangat senang melihat Xia Jie, dia secara alami tidak melupakan KR. KR, begitu Duan Lingtian menyebut nama KR, ekspresi gembira di wajah Xia Jie langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi muram. Melihat ini, hati Duan Lingtian tenggelam. Tidak ada keraguan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada KR. Meskipun dia tidak meragukan kata-kata pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia bahkan lebih khawatir setelah melihat reaksi Xia Jie. Paman Ketiga, sebelum Duan Lingtian dapat mengajukan pertanyaan apapun, Xia Jie berkata, "Aku akan membawamu padanya sekarang dan memberitahumu di jalan." Duan Lingtian tidak ragu dan mengikuti Xia Jie yang berbalik untuk pergi. Sementara itu, Xia Dongming dan yang lainnya hanya menyaksikan keduanya pergi. Penatua kedua, apakah Tuan Muda akan tinggal di klan? Seorang penatua bertanya. Sulit dikatakan, kata Xia Dongming sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, beberapa tetua klan Xia mengirimkan pesan ke segala arah di luar klan Xia. Klan Xia tidak ketat, dan banyak anggota memiliki hubungan dengan orang di luar klan. Seperti yang terjadi, satu pesan dikirim ke klan Yun, kekuatan peringkat tertinggi di tanah persembahan surgawi. Tepatnya, itu dikirim ke Yun Ting Feng, pemimpin klan dari klan Yun. Duan Lingtian telah tiba di perkebunan klan Xia. Ekspresi Yun Ting Feng menjadi gelap segera setelah menerima transmisi suara. Meskipun dia mengharapkan hari ini datang, dia tidak menyangka akan datang secepat ini. Dia menjadi dewa tertinggi perantara dan juga menstabilkan basis kultivasinya. Bukan hanya itu, tapi dia dicurigai setara dengan Xia Yu. Ekspresi bermasalah segera muncul di ekspresi Yun Ting Feng. Dia tahu bahwa tidak akan mudah berurusan dengan Duan Lingtian sekarang kecuali leluhur klan Yun secara pribadi bergerak. Kalau tidak, dia mungkin harus bergabung dengan beberapa dewa tertinggi tingkat lanjut untuk berurusan dengan Duan Lingtian. Bahkan jika dia bisa meyakinkan beberapa dewa tertinggi tingkat atas untuk membantunya, dia masih perlu menemukan kesempatan sebelum dia bisa membunuh Duan Lingtian. Kesempatan seperti itu pasti sulit didapat. Tidak peduli betapa sulitnya, aku masih harus menemukan cara untuk menghadapinya. Dia telah menstabilkan basis kultivasinya di ranah dewa tertinggi perantara. Begitu dia menjadi dewa tertinggi yang maju, tidak ada seorang pun di klan Yun yang cocok untuknya kecuali leluhur. Yun Ting Feng terbakar kecemasan, semakin dia memikirkan masalah ini. Perkebunan klan Xia, Duan Lingtian, yang tidak menyadari pemikiran Yun Ting Feng, mengikuti Xia Jie ke halaman KR dan mengetahui tentang apa yang terjadi pada KR. KR mengalami koma setelah jiwanya ditahan oleh anggota klan penjara jiwa. Melalui beberapa cara yang tidak diketahui, Yun Qingyan, tuan muda dari klan Yun, bergabung dengan sisa jiwa anggota klan penjara jiwa dari dunia hantu darah, salah satu dunia segudang. Yang terpenting, anggota klan penjara jiwa adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Setelah penggabungan, Yun Qingyan berubah drastis. Dia tidak lagi terobsesi untuk memiliki KR. Namun, dia sekarang terobsesi untuk memisahkan KR dan Duan Lingtian. Yun Qingyan. Duan Lingtian mengertakkan gigi saat api amarah membakar matanya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang tidak berguna yang telah diabaikan sebenarnya akan menimbulkan begitu banyak masalah. Apalagi pihak lain berhasil menemukan jalan pintas dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Duan Lingtian juga menyadari bahwa setelah penggabungan, Yun Qingyan bukan lagi Yun Qingyan yang sama. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya, "Paman Ketiga, apakah benar-benar tidak ada cara untuk membangunkan KR? Bagaimana jika saya meminta pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk menghilangkan pengekangan pada jiwanya?" Xia Jie menggelengkan kepalanya. Percuma saja. Sebelumnya, pembangkit tenaga listrik tertinggi datang. Kakak laki-laki tertua saya dan saya meminta bantuannya, tetapi dia mengatakan bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak dapat membantu karena pihak lain yang menahan diri juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Hati Duan Lingtian tenggelam ketika mendengar kata-kata ini. Awalnya, dia pikir dia bisa meminta bantuan dari salah satu dari dua kekuatan tertinggi yang dia temui sebelumnya. Dia bahkan bisa meminta bantuan dari leluhur klan Xia. Tidak masalah jika dia harus berutang budi. Namun,
dia tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi pun tidak akan dapat membantu KR. Xia Jie terus berkata, pembangkit tenaga tertinggi itu mengatakan bahwa hanya ada dua cara untuk membangunkan KR. Yang pertama adalah jika orang yang menahan jiwanya melepaskannya. Tak perlu dikatakan, ini tidak mungkin. Cara kedua adalah membunuh orang yang menahan jiwanya. Begitu dia meninggal, pengekangan itu secara alami akan hilang. Ini mirip dengan energi jiwa ketika disuntikkan ke mutiara jiwa. Itu akan hilang ketika pemilik energi mati, atau secara bertahap akan menghilang seiring berjalannya waktu. Namun, kita tidak bisa menunggu pengekangan menghilang. Saya khawatir Suir tidak akan bertahan selama itu. Ekspresi Duan Lingtian berubah setelah mendengar kata-kata ini. Pada saat ini, Duan Lingtian dan Xia Jie berhenti di depan halaman. Tidak butuh waktu lama sebelum Duan Lingtian melihat sosok duduk bersila di udara di atas halaman. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah pihak lain sedang berkultivasi atau beristirahat saat ini. 4346 setelah 900 tahun. Pria parubaya itu tampan. Meskipun dia hanya duduk bersila di udara dengan mata tertutup, aura keagungannya tak terbantahkan dan terlihat jelas. Jelas, dia adalah seseorang yang telah berada di posisi tinggi sepanjang hidupnya. Saat Duan Lingtian dan Xia Jie masuk, Xia Yu membuka matanya. Dia pertama kali mengangguk pada Xia Jie sebelum dia menoleh untuk melihat Duan Lingtian, yang berdiri di sebelah Xia Jie, dengan tatapan yang rumit. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian mengungkapkan identitasnya, dia telah diberitahu oleh para tetua bahwa menantu laki-lakinya telah tiba. Sejujurnya, dia tidak puas dengan menantu laki-lakinya pada awalnya. Dia merasa bahwa putrinya hanya jatuh cinta dengan seorang pria dari dunia biasa karena dia kehilangan ingatannya setelah dia bereinkarnasi. Karena itu, ketika Yun Qingyan membawanya kembali, dia tidak mengatakan apa-apa tentang Yun Qingyan yang memisahkan putrinya dan suaminya dari alam duniawi. Dia benar-benar merasa menantu laki-lakinya tidak layak untuk putrinya. Setelah menerima berbagai berita tentang tindakan Duan Lingtian di wilayah kacau dan wilayah kacau lanjutan, Xia Yu akhirnya mulai menganggap serius Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian lahir di alam biasa, yang terendah dari alam yang lebih rendah, tetapi dia mampu mencapai prestasi seperti itu. Bahkan jika Duan Lingtian mengalami berbagai pertemuan kebetulan, perjalanannya ke sini sungguh merupakan keajaiban. Tanda seru, nyatanya, ada banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi dari alam duniawi juga, dan perjalanan mereka juga ajaib. Namun, dibandingkan dengan Duan Lingtian, mereka tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, tidak ada yang pernah memasuki alam dewa tertinggi sebelum mencapai usia 1000 tahun. Seperti yang diharapkan, dia sudah menjadi dewa tertinggi perantara. Xia Yu dengan cepat memastikan bahwa menantu laki-lakinya, yang dia temui untuk pertama kali, memang telah menjadi dewa tertinggi perantara. Tidak hanya itu, menantu laki-lakinya juga telah menstabilkan basis kultivasinya. Dia terkejut dan tidak terkejut pada saat yang sama. Dia terkejut bahwa Duan Lingtian berubah dari dewa tertinggi yang belum sempurna yang belum menstabilkan basis kultivasinya menjadi dewa tertinggi perantara yang telah menstabilkan basis kultivasinya. Namun, itu tidak sepenuhnya tidak terduga karena Duan Lingtian diizinkan mandi di air mancur dewa. Sungguh tidak terduga dan mengejutkan jika Duan Lingtian menjadi dewa tertinggi yang maju. Pada saat ini, Xia Jie, yang berdiri di samping Duan Lingtian, mulai memperkenalkan diri. Lingtian, ini kakak tertuaku, Xia Yu. Dia adalah pemimpin klan dari klan Xia. Bahkan tanpa perkenalan, Duan Lingtian sudah menebak identitas Xia Yu. Tatapannya juga rumit saat melihat Xia Yu. Meskipun demikian, dia masih mengangguk dan berkata, pemimpin klan Xia. Faktanya, sebagai suami KR, akan lebih tepat jika Duan Lingtian memanggil Xia Yu sebagai ayah daripada pemimpin klan Xia. Namun, dia benar-benar tidak bisa memaksa dirinya untuk menyebut Xia Yu sebagai ayah. Bagaimanapun, Xia Yu terlibat dalam memenjarakan keluarga dan teman-temannya saat itu. Dia juga mendukung pernikahan KR dengan Yun Qingyan. Apalagi, ayah Duan Lingtian bahkan tidak bisa memaksa dirinya untuk menyebut Xia Yu sebagai paman Xia. Menyebut Xia Yu sebagai pemimpin klan Xia adalah caranya mengasingkan Xia Yu. Xia Yu juga terpana dengan alamat Duan Lingtian. Bagaimanapun, pihak lain adalah menantunya. Bagaimana menantu laki-lakinya bisa memanggilnya seperti itu? Sementara itu, Xia Jie melihat ekspresi kaget Xia Yu dan tidak bisa menahan senyum mengejek pada kakaknya.
Di masa lalu, kakak tertuanya memandang rendah dan meremehkan Duan Lingtian, menuntunnya untuk membuat serangkaian keputusan buruk. Kalau tidak, hal-hal mungkin tidak akan menjadi seperti ini. Saat ini, akan sulit bagi Duan Lingtian untuk mengubah bentuk alamat kecuali keponakannya mengatakan sesuatu tentang hal itu. Ketika Xia Yu kembali sadar, dia melihat senyum mengejek di wajah Xia Jie dan langsung bisa menebak pikiran Xia Jie. Namun, dia tidak marah. Dia hanya menghela nafas dan tersenyum masam sebelum dia berkata, "Masuklah." Dia ada di dalam. Jangan sembrono dan selidiki jiwanya dengan energi jiwa Anda. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, pastikan Anda tidak mendekati jiwanya. Jika tidak, pengekangan akan melihat energi Anda sebagai ancaman dan segera menghancurkan jiwanya. Ekspresi Xia Yu semakin serius saat dia berbicara. "Terima kasih, pemimpin klan Xia," kata Duan Lingtian dengan anggukan sebelum memasuki rumah. Xia Jie menemani Duan Lingtian sampai mereka berada di depan pintu sebuah ruangan. Kemudian, dia berkata, "Suer ada di ruangan ini. Masuklah. Kamu sudah tidak melihatnya selama ratusan tahun jadi perhatikan baik-baik dia." Xia Jie menghela nafas setelah dia selesai berbicara. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu dan memasuki ruangan. Dia membeku begitu dia memasuki ruangan. Ruangan itu menyerupai kamarnya dan kamar KR di dunia biasa. Posisi lemari, meja, kursi, dan tempat tidur semuanya sama. Sebuah lukisan tergantung di dinding di samping lemari. Itu adalah lukisan seorang pria, seorang wanita, dan seorang gadis kecil. Meskipun lukisannya tidak terlalu bagus, Duan Lingtian langsung tahu bahwa lukisan itu adalah dirinya, KR, dan Duan Siling ketika dia masih kecil. KR belum melihat Siling sebagai orang dewasa meskipun Siling adalah anak kandungnya. Hati Duan Lingtian bergetar saat pikiran ini muncul di benaknya. Dibandingkan istrinya, Duan Lingtian lebih malang. Setidaknya, dia telah melihat putrinya tumbuh dari seorang gadis kecil menjadi seorang wanita cantik. Pada saat ini, air mata berlinang di mata Duan Lingtian saat hatinya melonjak karena emosi. Dia menutup matanya dan mengangkat kepalanya, tetapi itu tidak mencegah air matanya jatuh di wajahnya. Dia dengan cepat menguapkan air matanya dan mengambil napas dalam-dalam sebelum dia mengumpulkan keberaniannya untuk melihat sosok cantik yang berbaring di tempat tidur. Sekitar 900 tahun telah berlalu, namun istrinya masih terlihat sama. Namun, dia tahu bahwa dia pasti sangat menderita dan mengalami banyak hal selama bertahun-tahun. Istrinya telah berada di realm Battlefield selama ratusan tahun. Sebagai seseorang yang pernah ke realm Battlefield juga, dia hanya bisa membayangkan berapa kali dia hampir mati. Duan Lingtian datang ke tempat tidur dan menatap istrinya sebelum dia berjongkok. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai pipi istrinya sambil berbisik, "KR, aku di sini. Anda telah menderita selama bertahun-tahun. Jangan khawatir, aku pasti akan membangunkanmu. Pada saat itu, saya akan membawa Anda kembali untuk melihat putri kami. Suatu hari, kita semua akan bersatu kembali dan hidup bersama dengan bahagia." Suara Duan Lingtian lembut, tapi penuh tekad. Sayangnya, terlepas dari kata-kata emosional Duan Lingtian, wanita di tempat tidur itu tetap tidak bergerak. Karena pengekangan jiwanya, dia sama sekali tidak bisa melihat apapun di dunia luar. Bagaimana dia bisa mendengar kata-katanya? Dia bahkan tidak bisa mendengar transmisi suara saat ini. Duan Lingtian tetap berjongkok di samping tempat tidur sambil menceritakan pengalamannya setelah mereka berpisah. Ketika dia akhirnya selesai berbicara, dia merasa seolah-olah hatinya ditusuk oleh 10 juta bilah ketika dia melihatnya terbaring tak bergerak dan tanpa ekspresi. "Saya akan berhenti di sini," Duan Lingtian berkata dengan lembut. "Saya tidak tahu apakah Anda mendengar saya, tetapi saya akan menceritakan semuanya lagi ketika Anda bangun. Tidak peduli berapa kali kamu ingin mendengarnya, aku akan memberitahumu, aku harus membawamu pergi sekarang dan membiarkan Siling menjagamu. Namun, saya memiliki banyak musuh sekarang. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang mengincar saya sekarang. Saya tidak ingin membahayakan Anda sehingga Anda harus tinggal di klan Xia untuk saat ini. Aku akan membawamu kembali menemui Siling setelah aku menemukan cara untuk membangunkanmu." Hari ini adalah hari Duan Lingtian paling banyak berbicara dalam hidupnya. Biasanya, dia tidak banyak bicara di depan orang lain. Bagaimanapun, dia adalah seorang introvert. Namun, berhadapan dengan istrinya yang tidak pernah ditemuinya selama sekitar 900 tahun,
dia tidak bisa menahan kata-katanya sama sekali. Tanpa sadar, setengah hari dan 1 malam telah berlalu. Ketika Duan Lingtian akhirnya berjalan ke halaman, Xia Jie, yang duduk bersila di udara seperti Xia Yu, membuka matanya. Dia bertanya sambil tersenyum, "Kamu akhirnya keluar." Saat ini, pemuda yang sangat lemah di masa lalu memiliki kekuatan yang mungkin melebihi miliknya. Dia menyesali bagaimana generasi yang lebih muda telah melampaui generasi yang lebih tua, tetapi pada saat yang sama, dia benar-benar bahagia karena keponakannya menemukan suami yang luar biasa. Xia Yu juga membuka matanya saat ini. Tatapannya tetap rumit saat dia melihat Duan Lingtian. Dia bertemu Duan Lingtian untuk pertama kalinya kemarin, dan hari ini adalah kali keduanya bertemu Duan Lingtian. Paman ketiga. Ketika Xia Yu mendengar Duan Lingtian memanggil Xia Jie sebagai paman ketiga, Xia Yu tahu bahwa Duan Lingtian sengaja menargetkannya dengan memanggilnya sebagai pemimpin klan Xia. Namun, dia juga tahu dia pantas mendapatkan keterasingan ini. Lagi pula, tidak dapat disangkal bahwa dia tidak menyukai Duan Lingtian sebelumnya dan menargetkan Duan Lingtian bahkan jika dia melakukannya untuk melindungi masa depan klan Xia dan keselamatan leluhur klan Xia. Dia menghibur dirinya dalam hati, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa sikap menantunya dapat dimengerti mengingat semua yang telah dia lakukan. Xia Jie bertanya pada Duan Lingtian, "Apa rencanamu selanjutnya?" Mata Duan Lingtian berbinar setelah mendengar kata-kata ini. Dia bertanya, "Paman ketiga, bagaimana menurutmu?" Xia Jie menatap Duan Lingtian dan bertanya, "Apakah kamu meminta saranku?" Duan Lingtian mengangguk. Dia sangat jelas tentang situasinya saat ini. Pusat kekuatan tertinggi telah langsung mengirimnya ke klan Xia. Tidak diragukan lagi bahwa anggota klan Xia telah menyebarkan berita kedatangannya. Banyak orang luar pasti tahu bahwa dia sekarang berada di klan Xia. Meskipun dia telah berada di sini siang dan malam, siapa yang tahu berapa banyak orang yang menunggunya di luar. Lagi pula, dia saat ini memiliki sejumlah besar cairan dari sumber surgawi. Meskipun dia sekarang adalah dewa tertinggi perantara, mata air surgawi adalah sesuatu yang bahkan akan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Lagi pula, kekayaan seseorang bisa membawa kehancurannya sendiri karena keserakahan orang lain. 4347 batas luar. Duan Lingtian tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dua pembangkit tenaga listrik yang dia temui agak santai, tidak pasti mereka akan melindunginya bahkan jika mereka menghargai bakat. Dia secara alami tidak akan mempertaruhkan keselamatan dan nyawanya pada kemungkinan ini. Meskipun Duan Lingtian akhirnya bertemu kembali dengan istrinya, Kr, dia dalam keadaan koma. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia datang menemuinya, dan dia tidak bisa mendengarnya. Meski reuni, dia tidak merasakan kegembiraan sama sekali. Beban dirinya yang baru saja diangkat sebelumnya sepertinya telah kembali. Batas luar, dunia hantu darah, klan penjara jiwa, dan Yun Qingyan. Apa yang paling ingin dilakukan Duan Lingtian sekarang adalah menemukan orang dari klan penjara jiwa dunia spektre darah yang telah bergabung dengan Yun Qingyan. Dia tidak sabar untuk membunuh pihak lain agar istrinya bangun. Namun, ini tidak realistis. Dia bahkan tidak tahu bagaimana meninggalkan dunia penentang dewa sekarang juga tidak tahu di mana dunia hantu darah berada. Selain itu, dia bukan tandingan orang yang bergabung dengan Yun Qingyan. Bagaimanapun, pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tanda seru. Duan Lingtian tahu bahwa tindakan selanjutnya adalah meninggalkan dunia penentang dewa dan menjelajahi batas luar seperti kakak perempuan sulungnya yang belum dia temui. Dengan ini, dia akan dapat lebih meningkatkan. Sebelumnya, Duan Lingtian telah mendengar dari Su Bilai, Master Akademi dari Akademi Hukum Segudang, bahwa semua dewa tertinggi tingkat lanjut di dunia penentang dewa akan ditugaskan ke tempat-tempat di batas luar untuk jangka waktu tertentu. Di batas luar, dunia penentang dewa hanyalah salah satu dari banyak dunia segudang. Selain itu hanya dunia tingkat kedua dan bukan salah satu dunia terkuat di antara dunia segudang. Meskipun demikian, Duan Lingtian masih ingin mendengarkan nasihat Xia Jie. Xia Jie memikirkannya sejenak sebelum dia dengan tenang berkata, "Kamu saat ini berada dalam situasi yang buruk. Sebelum ini, tidak ada yang tahu keberadaan Anda. Paling-paling, orang-orang itu akan pergi ke Profound Energy Land dan menunggumu di dekat Myriad Laws Academy. Namun, berita tentang keberadaanmu di klan Xia sepertinya telah menyebar. Kemungkinan sudah ada orang yang menunggu di luar klan, berharap untuk membunuhmu saat kamu pergi. Lagi pula,
semua orang menginginkan mata air surgawi yang Anda miliki. Petik 2. Xia Jie menghela nafas sambil terus berkata, meskipun mata air surgawi tidak berguna untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi, ini berguna untuk semua orang di bawah ranah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Banyak dewa tertinggi dihadapkan pada ancaman kesengsaraan surgawi masing-masing, yang mungkin akan melukai atau bahkan membunuh mereka secara serius. Untuk bertahan hidup, mereka akan melakukan apa saja untuk menjadi lebih kuat untuk melawan kesengsaraan surgawi mereka. Orang-orang ini putus asa. Di mata mereka, mereka akan mati jika mereka tidak bisa mendapatkan mata air suci milikmu. Analisis Xia Jie adalah gambaran akurat tentang situasi Duan Lingtian. Duan Lingtian sudah mengetahui hal ini jadi dia mengangguk setuju dan menunggu kata-kata Xia Jie selanjutnya. Dia tahu nasihat itu akan datang berikutnya. Seperti yang diharapkan, Xia Jie terus berkata, kamu tidak punya pilihan lain sekarang, kamu mungkin aman jika tetap di sini atau di Myriad Laws Academy. Tapi kamu tidak bisa tinggal selamanya. Dengan demikian, Anda hanya memiliki satu pilihan dan itu adalah meninggalkan dunia penentang dewa dan pergi ke wilayah dunia penentang dewa di batas luar di mana tidak ada yang mengenal Anda. Bahkan jika berita menyebar tentang Anda tidak akan ditargetkan secepat ini di batas luar. Semua jenis orang kuat dari Myriad Worlds berkumpul di batas luar, dunia yang menentang dewa hanyalah salah satunya. Anda harus siap secara mental. Dunia penentang dewa adalah salah satu dunia yang lebih kuat, dan pada akhirnya, orang-orang dari dunia lain akan mendengar tentang keajaiban mengerikan yang diakui oleh dunia penentang dewa. Begitu mereka mengetahui bahwa Anda memiliki sejumlah besar cairan dari sumber surgawi, mereka pasti akan tergoda dan mengincarmu juga. Namun, butuh waktu lebih lama untuk menyebarkan berita di sana. Selain itu, kebanyakan orang tidak akan menyebarkan berita begitu saja sehingga akan ada lebih sedikit pesaing. Semua orang menginginkannya untuk diri mereka sendiri. Saran Xia Jie mirip dengan ide Duan Lingtian, dan dia juga belajar tentang luasnya batas luar melalui kata-kata Xia Jie. Batas luar, tempat pembangkit tenaga listrik tertinggi dari Myriad Worlds berkumpul, adalah tempat yang paling cocok untuk Duan Lingtian saat ini. Tidak mungkin baginya untuk menemukan tempat yang aman di alam dewa manapun di dunia yang menentang dewa. Mungkin, Duan Lingtian akan aman jika dia tetap berada di klan Xia atau Akademi Hukum Segudang, tapi bagaimana dia bisa bersembunyi di dua tempat itu selamanya? Pada saat yang sama, Duan Lingtian juga belajar melalui kata-kata Xia Jie bahwa Akademi Hukum Segudang bukan hanya kekuatan peringkat tertinggi kelas berat yang sederhana. Kalau tidak, Xia Jie tidak akan mengatakan bahwa dia akan aman jika dia tetap di Akademi Hukum Myriad. Duan Lingtian mengangguk dan berkata sambil menatap Xia Jie, Paman ketiga, saya juga berencana untuk pergi ke batas luar, namun, saya tidak tahu bagaimana cara pergi ke batas luar. Ini adalah pertanyaan yang paling penting. Dia hanya bisa pergi ke batas luar setelah mendapat jawaban. Xia Jie sedikit tersenyum mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Dia berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kekuatan peringkat tertinggi di tanah persembahan surgawi, klan Xia kami memiliki formasi transportasi yang mengarah ke batas luar. Mata Duan Lingtian langsung berbinar saat mendengar kata-kata Xia Jie. Namun, pada saat ini, Xia Yu, pemimpin klan dari klan Xia, yang diam selama ini, tiba-tiba membantah kata-kata Xia Jie, berkata, dia tidak bisa menggunakan formasi transportasi. Xia Jie mengerutkan kening, dan Duan Lingtian bingung. Xia Yu terus berkata, memang benar klan kami memiliki formasi transportasi yang mengarah ke batas luar. Namun, kakak ketiga, pernahkah Anda memikirkan apakah tempat itu aman untuknya? Anda berbicara tentang dia menjadi sasaran, tetapi pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa dia mungkin menjadi sasaran pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menjaga tempat itu? Bahkan jika mata air surgawi tidak berguna bagi kekuatan tertinggi, mereka menginginkannya. Bisakah Anda menjamin bahwa mereka tidak akan tergoda oleh mata air surgawi? Ekspresi Xia Jie segera berubah setelah mendengar ini. Dia memang mengabaikan masalah ini. Dia telah berpikir cukup jauh sehingga dia bahkan memperingatkan Duan Lingtian tentang orang-orang dari dunia lain yang akhirnya mengetahui tentang air mancur surgawi dan menargetkannya. Dia juga berpikir tentang bagaimana mereka dari pasukan peringkat tertinggi di tanah persembahan surgawi dan alam dewa lainnya, dengan formasi transportasi ke wilayah dunia penentang dewa, pada akhirnya akan mencari Duan Lingtian di batas luar. Dia telah mempertimbangkan semua ancaman ini, tetapi dia telah melupakan kekuatan tertinggi itu sendiri,
terutama yang menjaga pintu masuk di ujung lain formasi transportasi. Dia mengira bahwa Duan Lingtian akan relatif aman di wilayah dunia penentang dewa di batas luar karena dijaga oleh pusat kekuatan tertinggi dunia penentang dewa. Namun, bagaimana jika pembangkit tenaga listrik tertinggi itu sendiri memutuskan untuk menyerang Duan Lingtian? 4348 fraksi istana dalam Akademi Hukum Myriad. Sungguh, kekayaan seseorang bisa membawa kehancurannya sendiri karena keserakahan orang lain. Air mancur surgawi Duan Lingtian tidak hanya menggoda para dewa tertinggi, tetapi juga pembangkit tenaga listrik tertinggi. Meskipun pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak dapat menggunakan mata air surgawi, mereka memiliki keturunan langsung, terutama yang mereka sukai, yang akan mendapat banyak manfaat darinya. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak memiliki keturunan, dia dapat menukar mata air dewa dengan banyak hal di batas luar. Bagaimanapun, tidak ada kekurangan permintaan untuk mata air surgawi. Lalu, jika dia tidak bisa pergi ke batas luar menggunakan formasi transportasi kita. Xia Jie, tuan ketiga dari klan Xia, sedikit mengernyit. Dia setuju dengan saudaranya tentang bahaya pergi ke batas luar menggunakan formasi transportasi klan Xia. Namun, bahkan jika Duan Lingtian tidak pergi ke batas luar dari sini, Duan Lingtian masih harus menghadapi dewa tertinggi yang tak terhitung jumlahnya setelah meninggalkan klan Xia. Dia merasa tidak berdaya memikirkan masalah ini. Tanda seru. Bahkan jika Xia Jie bersedia mengawal dan menemani Duan Lingtian, dia tidak yakin apakah dia akan banyak membantu. Lagi pula, dia mungkin tidak sekuat Duan Lingtian sekarang. Jika dia pergi dengan Duan Lingtian, apalagi membantu Duan Lingtian, alangkah baiknya jika dia tidak menyeret Duan Lingtian ke bawah. Sementara itu, jantung Duan Lingtian berdetak kencang, dan dia menjadi lebih waspada setelah mendengarkan kata-kata Xia Yu. Bahkan pusat kekuatan tertinggi mengejarku sekarang. Setelah beberapa saat, Xia Yu berkata dengan suara yang dalam, aku akan meminta leluhur kita untuk kembali secara langsung. Kerutan Xia Jie semakin dalam setelah mendengar ini. Nenek moyang kita, bahkan jika leluhur kita kembali dan secara pribadi menemani Duan Lingtian, itu mungkin tidak cukup. Dewa tertinggi pasti tidak akan menyerah dan bahkan mungkin bekerja sama. Itu juga akan mengingatkan pembangkit tenaga tertinggi lainnya. Hati Xia Jie tenggelam ketika memikirkan situasi leluhur klan Xia saat ini. Leluhur sebenarnya adalah keberadaan yang sangat kuno, tetapi dia terluka selama kesengsaraan surgawi waktu sekali dalam 10.000 tahun terakhirnya dan belum pulih sepenuhnya. Ini juga alasan kakak sulungnya diancam oleh Yun Ting Feng. Jika leluhur klan Xia dalam kondisi puncak, bagaimana bisa Yun Ting Feng menggunakan leluhur klan Yun untuk mengancam keselamatan leluhur klan Xia? Jika leluhur klan Xia kembali untuk membawa Duan Lingtian pergi, akan buruk jika leluhur itu diserang oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya. Bahkan jika kecil kemungkinannya dia akan mati, dia masih akan terluka parah. Pada saat itu, peluangnya untuk selamat dari Time Heavenly Tribulation berikutnya adalah nol. Xia Yu menjelaskan dengan suara yang dalam, aku tidak berencana meminta leluhur untuk membawanya ke batas luar. Saya berencana untuk meminta leluhur untuk membuka lorong spasial. Melalui ruang yang bergolak, dia dapat melakukan perjalanan ke hulu dan masih pergi ke batas luar. Xia Jie menarik napas tajam setelah mendengar ini. Masuk ke ruang yang bergejolak dan melakukan perjalanan ke hulu. Bukankah itu terlalu berbahaya? Apalagi dewa tertinggi perantara, akan berbahaya bahkan bagi dewa tertinggi yang maju untuk memasuki ruang yang bergolak dan melakukan perjalanan ke hulu. Xia Yu melirik Duan Lingtian sebelum dia bertanya pada Xia Jie, apakah kamu masih menganggapnya sebagai dewa tertinggi perantara biasa? Kemudian, dia melihat kembali ke Duan Lingtian dan berkata, jika saya memasuki ruang yang bergolak dan melakukan perjalanan ke hulu ke batas luar, saya 70% yakin bahwa saya akan bertahan. Dengan kekuatan Xia Yu, dia memiliki 70% peluang untuk bertahan hidup dan 30% kemungkinan untuk mati jika dia memasuki ruang yang bergolak dan melakukan perjalanan ke hulu ke batas luar. Xia Yu terus berkata, pikirkan sendiri. Jika Anda pergi melalui formasi transportasi klan Xia kami, kemungkinan Anda mati lebih tinggi. Selain itu, Anda tidak akan dapat mengambil inisiatif dalam berurusan dengan mereka yang ingin menyakiti Anda dan merebut mata air ketuhanan Anda. Namun, jika Anda masuk melalui ruang yang bergolak, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi pun akan kesulitan menentukan keberadaan Anda. Tidak mungkin menemukan seseorang di ruang yang bergejolak. Namun,
Bepergian di ruang yang bergejolak tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga bergantung pada keberuntungan Anda. Bagaimanapun, pilihan ada di tangan Anda. Setelah Xia Yu selesai berbicara, Xia Jie menatap Duan Lingtian dalam diam. Dia tidak menghalangi Duan Lingtian karena dia juga merasa ini adalah pilihan terbaik Duan Lingtian. Menghadapi dua bersaudara dari klan Xia, Duan Lingtian berkata, "Saya mengerti, pemimpin klan Xia. Terima kasih." Kemudian, dia terus berkata, "Saya tidak akan membiarkan leluhur klan Xia membantu saya dengan sia-sia. Sebelum saya pergi, saya akan meninggalkan beberapa cairan dari mata air suci untuk klan Xia. Bantuan yang terlalu besar bagi leluhur klan Xia untuk kembali hanya untuk membantu Duan Lingtian, jadi dia memutuskan untuk membayar klan Xia dengan cairan dari sumber dewa." Meskipun istrinya berasal dari klan Xia, dia belum mengakui klan tersebut untuk saat ini. Itu akan tergantung pada istrinya apakah dia mengakui klan sebagai keluarganya atau tidak. Untuk saat ini, dia tidak akan membiarkan klan Xia membantunya dengan sia-sia. Xia Yu tidak ragu dan langsung menolak Duan Lingtian. "Tidak perlu untuk itu. Saya membantu Anda bukan karena mata air surgawi. Sebagai ayah Suer, saya berhutang budi padanya. Ini adalah caraku untuk membalasnya. Selain itu, Anda dapat melihat ini sebagai investasi klan Xia pada Anda." Setelah Xia Yu selesai berbicara, dia menatap Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar kata-kata Xia Yu, Duan Lingtian berkata dengan tegas, "Jika pemimpin klan Xia menolakku, maka aku lebih suka kamu tidak meminta bantuan leluhur klan Xia. Saya akan bergantung pada diri saya sendiri untuk pergi." Duan Lingtian terus berkata dengan nada yang tidak menimbulkan perdebatan, "Untuk hubunganku dengan klan Xia di masa depan, itu harus bergantung pada sikap istriku. Sebelumnya, saya tidak ingin terlibat dengan klan Xia." Setelah mendengar ini, Xia Yu tertegun. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, "Terserah kamu." Pada saat yang sama, tatapan Xia Jie menjadi semakin rumit saat dia melihat Duan Lingtian sekarang. Pria muda yang sangat lemah di masa lalu tumbuh begitu cepat dan sekarang setara dengan kakak laki-lakinya, pemimpin klan dari klan Xia. Suer benar-benar menemukan pria yang baik, pikir Xia Jie dalam hati. Pada saat yang sama, dia juga berpikir bahwa risiko yang diambil KR ketika dia memilih untuk bereinkarnasi tidak sia-sia karena itu membawanya ke Duan Lingtian. Setelah itu, Xia Yu menghubungi leluhur klan Xia dan meminta agar dia kembali ke klan Xia secara langsung. Sementara itu, di luar tanah klan Xia, semakin banyak orang mulai muncul jauh dari klan Xia. Tidak hanya pembangkit tenaga listrik dari peringkat tertinggi di tanah persembahan surgawi, tetapi ada juga pembangkit tenaga listrik dari alam dewa lain yang bergegas setelah menerima berita. Semuanya berbagi satu tujuan, minta Duan Lingtian cairan dari air mancur surgawi. Jika dia mau bekerja sama, maka masalah itu akan berakhir dengan damai. Kalau tidak, mereka akan merebutnya darinya. Namun, di antara orang-orang ini, tidak semuanya ada di sini untuk mengincar Duan Lingtian. Ada Yang Yuchen dan Hong Yifeng, yang berasal dari Myriad Laos Academy di Profound Energy Land. Duo itu bergegas segera setelah mereka menerima berita. Berbeda dengan yang lain, keduanya tidak mengintai di sekitar tanah milik klan Xia. Sebaliknya, mereka berjalan ke perkebunan klan Xia. Ketika keduanya tiba di pintu masuk perkebunan klan Xia, Yang Yuchen berkata dengan lantang, "Saya Yang Yuchen dari faksi istana dalam Akademi Hukum Segudang. Saya datang dengan kakak kedua saya, Hong Yifeng, untuk mengunjungi pemimpin klan dari klan Xia. Baru-baru ini, keduanya telah meminta bantuan teman-teman mereka untuk berpatroli di area sekitar Akademi Hukum Segudang di tanah energi yang mendalam. Mereka membunuh banyak orang yang sedang menunggu Duan Lingtian, sekarat. Dengan itu, reputasi menakutkan keduanya tumbuh di Profound Energy Land. Ini terutama berlaku untuk Hong Yifeng, anggota kedua dari faksi istana dalam di Akademi Hukum Myriad. Meskipun dia hanyalah dewa tertinggi perantara, dia tidak lebih lemah dari dewa tertinggi tingkat lanjut yang kuat. Faktanya, banyak pembangkit tenaga listrik di tanah energi yang mendalam berspekulasi bahwa dia sangat dekat untuk menjadi sekuat dewa tertinggi tingkat atas sekarang. Jika dia menerobos ke ranah dewa tertinggi yang maju, dia akan langsung menjadi dewa tertinggi yang maju, dan kekuatannya tidak akan lebih lemah dari beberapa pemimpin pasukan peringkat tertinggi utama. Di masa lalu, faksi istana dalam jauh lebih rendah hati. Namun, Hong Yifeng, Yang Yuchen, dan Duan Lingtian menjadi terkenal.
faksi Istana Dalam tidak bisa lagi menyembunyikan kecemerlangannya. Pada waktu yang tidak diketahui, Dewa Tertinggi Tua menghela nafas dan berkata kepada Dewa Tertinggi lainnya, pertama, ada Huang Fu Mengyuan. Sekarang, ada Duan Lingtian, Hong Yifeng, dan Yang Yuchen. Fraksi Inner Palace dari Myriad Laos Academy mungkin saja mempengaruhi masa depan dunia penentang dewa. Bersama dengan anggotanya, faksi Istana Dalam secara alami menjadi terkenal. Di batas luar tempat pembangkit tenaga listrik dari Myriad Worlds berkumpul. Di kuburan yang diwarnai merah dari darah dan berserakan dengan mayat dan tulang. Kadang-kadang, beberapa monster yang mengerikan terlihat berlarian di tanah. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar di udara, dan sesosok tubuh berwarna merah darah bangkit dari kuburan dan melesat ke langit di kejauhan. Saat sosok itu terbang menjauh, dia berteriak dengan marah, Huang Fu Mengyuan, kamu wanita gila. Aku sudah memberikan benda itu padamu, dan aku berjanji tidak akan mencurinya darimu. Apalagi yang kamu inginkan? Di belakang pria itu, kecantikan sedingin es mengejarnya. Dia berkata dengan dingin, esensi darah klanmu juga merupakan tonik yang hebat. Saya bisa memberikannya kepada adik perempuan saya. Keributan itu menghancurkan kesunyian yang menakutkan dari kuburan hanya dalam sekejap. Setelah itu, lampu hijau tiba-tiba muncul, menyebabkan sekitarnya menjadi pucat jika dibandingkan. Itu menembak ke arah di mana sosok merah darah itu melarikan diri dengan kecepatan yang menyilaukan. Di saat berikutnya, tidak, teriakan melengking penuh dengan keengganan terdengar dari kejauhan sebelum aura kuat di kejauhan menghilang. Si cantik sedingin es terbang ke arah teriakan sebelum dia mengulurkan tangan rampingnya dan membuat beberapa gerakan tangan. Hanya dalam sekejap mata, kabut darah muncul di udara. Selanjutnya, tetesan darah yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul. 4349 pertemuan antara dua saudara senior dan saudara muda mereka. Di klan Sia Tanah Persembahan Surgawi. Dengan kedatangan duo dari faksi Istana Dalam Myriad Laos Academy, suasana menjadi berat. Pada saat ini, seorang anak laki-laki tampan dari klan Sia memandangi dua sosok di kejauhan yang dibawa ke klan Sia oleh seorang anggota klan. Dia bergumam, apakah kedua kakak laki-laki Duan Lingtian itu? Begitu kata-kata ini diucapkan, seorang pria parubaya yang berdiri di samping bocah itu memukul kepala bocah itu dan menegur, Duan Lingtian apa? Brat, jangan memanggil tuan muda dengan namanya. Tanda seru. Wajah bocah itu menjadi pucat kesakitan saat dia berkata dengan sedih, ya, ayah. Ketika bocah itu pulih dari rasa sakit, ekspresi sedih di wajahnya digantikan dengan kekaguman dan kerinduan ketika dia berkata, saya mendengar bahwa Tuan Muda telah diakui sebagai orang terkuat di antara keajaiban muda di dunia yang menentang dewa. Akan sangat bagus jika saya bisa mencapai setengah dari pencapaiannya di usianya. Mendengar hal tersebut, pria parubaya yang merupakan ayah dari anak laki-laki tersebut hanya terdiam. Dia merasa putranya terbawa suasana. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, saat kita kembali, aku harus memukulnya agar dia tetap di tanah. Ketika saya seusianya, saya tidak sadar seperti dia. Jangankan anak ajaib yang luar biasa seperti Duan Lingtian, aku bahkan tidak berani berpikir bahwa aku bisa setengah mampu dari pemimpin klan kita. Jika di masa lalu, klan Sia juga akan menyambut duo dari faksi Istana Dalam Akademi Hukum Segudang ketika mereka berkunjung, tetapi tidak mungkin bagi Xia Yu, pemimpin klan dari klan Sia, untuk secara pribadi menyambut mereka. Namun, saat ini, Xia Yu telah mengakui Duan Lingtian sebagai menantunya bahkan jika Duan Lingtian tidak ingin ada hubungannya dengan dia sekarang. Karena itu, dia datang untuk menyambut dua kakak laki-laki menantu laki-lakinya di faksi Istana Dalam Akademi Hukum Myriad dan memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat. Salam, pemimpin klan Xia. Saya Yang Yuchen. Salam, pemimpin klan Xia. Saya Hong Yifeng. Yang Yuchen dan Hong Yifeng sangat tersanjung bahwa Xia Yu datang untuk menyambut mereka secara langsung. Mereka tidak berharap diperlakukan dengan sangat baik di klan Xia. Kemudian, keduanya bertukar pandang secara diam-diam saat mereka bertanya-tanya apakah rumor tentang adik laki-laki mereka menjadi tuan muda dari klan Xia itu benar. Namun, berdasarkan perlakuan Xia Yu, sepertinya Xia Ningsue, nona muda tertua dari klan Xia, memang istri adik laki-laki mereka. Setelah bertukar salam,
Xia Yu memberitahu keduanya tentang putrinya yang memilih untuk bereinkarnasi untuk melarikan diri dari perjodohannya dan rangkaian peristiwa yang terjadi setelah dia kembali ke klan Xia dalam kehidupan ini. Setelah mengetahui bahwa KR telah jatuh koma karena pengekangan yang ditempatkan pada jiwanya oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi dari Blood Spectral World, ekspresi keduanya menjadi gelap. Kalian berdua harus pergi dan menemui adik laki-lakimu. Dia akan segera pergi, kata Xia Yu. Dia tidak menjaga duo itu lama-lama. Duan Lingtian tidak menyadari kedatangan keduanya. Jika dia tahu, dia pasti akan sangat gembira. Meninggalkan, Yang Yuchen dan Hong Yifeng terkejut saat mendengar kata-kata Xia Yu. Xia Yu mengangguk. Saya belum memberitahu Anda tentang situasinya saat ini, tetapi saya yakin Anda menyadarinya. Bagaimanapun, saya berencana untuk meminta leluhur klan kami untuk kembali secara langsung sehingga dia dapat membuka bagian spasial yang memungkinkannya memasuki ruang yang bergejolak dan pergi ke batas luar. Jika dia pergi melalui batas luar klan kami, saya khawatir dia akan menjadi sasaran pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menjaga sisi lain formasi transportasi karena air mancur surgawi. Yang Yuchen dan Hong Yifeng terdiam setelah mendengar ini. Sepertinya adik laki-laki mereka tidak punya banyak pilihan. Satu-satunya pilihan lainnya adalah tinggal di tanah milik klan Xia. Yang Yuchen, yang lebih akrab dengan Duan Lingtian, tahu bahwa Duan Lingtian pasti tidak akan memilih untuk tinggal di klan Xia. Air mancur surgawi adalah harta yang luar biasa, tetapi butuh waktu untuk menyerapnya. Namun, seseorang tidak harus berkultivasi secara sadar setelah menyerapnya. Setelah diserap ke dalam tubuh seseorang akan secara otomatis mencernanya. Namun, jika seseorang bertarung, kecepatan pencernaan akan semakin cepat. Karena alasan inilah air mancur surgawi menjadi harta yang didambakan bahkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ayo pergi dan temui adik laki-laki dulu, Yang Yuchen berkata kepada Hong Yifeng sebelum dia berkata kepada Xia Yu, pemimpin klan Xia, tolong minta seseorang untuk membawa kita kepadanya. Aku akan membawamu padanya, kata Xia Yu. Dia tidak mengudara sama sekali di depan keduanya dan lebih seperti orang tua yang baik hati bagi mereka. Dengan demikian, kesan Yang Yuchen dan Hong Yifeng tentang Xia Yu cukup baik. Namun, mereka juga tahu bahwa keramahan Xia Yu ada hubungannya dengan adik laki-laki mereka. Dengan bakat adik laki-laki mereka, bagaimana mungkin Xia Yu tidak puas dengan adik laki-laki mereka? Duan Lingtian sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan kakak ketiganya, Yang Yuchen, di klan Xia tanah persembahan surgawi. Dia secara alami terkejut. Yang Yuchen tersenyum cerah saat melihat Duan Lingtian. Dia tidak lupa memperkenalkan Hong Yifeng kepada Duan Lingtian. Dia berkata, adik laki-laki, ini kakak kedua kita. Setelah menyapa Yang Yuchen, Duan Lingtian menangkupkan tinjunya ke arah Hong Yifeng. Salam, kakak kedua, saya Duan Lingtian. Meskipun ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian bertemu Hong Yifeng, kakak kedua, dia telah mendengar tentang Hong Yifeng dari Lang Chunyuan, kakak keempatnya. Karena itu, dia tahu bahwa Hong Yifeng adalah orang yang baik. Menurut Lang Chunyuan, Hong Yifeng tidak licik seperti Yang Yuchen dan tidak pernah menipunya. Hong Yifeng tertawa dan berkata, aku mendengar dari kakak ketiga bahwa kamu sangat tampan. Setelah bertemu denganmu hari ini, sepertinya dia tidak berbohong padaku. Jika kakak senior sulung tahu bahwa kami memiliki saudara junior seperti Anda di faksi istana dalam kami, dia pasti akan sangat gembira. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, Hong Yifeng sama sekali tidak tertutup. Dengan demikian, Duan Lingtian merasa bahwa Hong Yifeng sangat santai. Namun, Yang Yuchen, yang berdiri di sebelah Hong Yifeng, tahu bahwa Hong Yifeng hanya santai dan ramah kepada anggota faksi istana dalam. Dia agak pemarah ketika berhadapan dengan orang luar dan akan membunuh mereka yang menyinggung dia atau anggota faksi istana dalam. Dia sangat protektif terhadap anggota fraksi. Di masa lalu, seseorang telah menindas Yang Yuchen. Saat itu, Hong Yifeng pergi ke sekte pihak lain dan hampir memusnahkan sekte tersebut. Adik laki-laki dan dua kakak laki-laki mengobrol dengan sangat gembira. Pada titik tertentu, Duan Lingtian bertanya kepada Yang Yuchen mengapa Yang Yuchen gagal masuk peringkat di peringkat dewa tertinggi menengah dan mengetahui bahwa Yang Yuchen dan Hong Yifeng gagal masuk peringkat karena mereka sibuk mencarinya. Dia biasanya sangat tenang, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan terharu ketika mendengar jawaban Yang Yuchen. Lagi pula,
kedua kakak laki-lakinya menyerah pada hadiah dari peringkat dewa tertinggi perantara untuknya. Selain itu, hadiahnya cair dari mata air surgawi. Dia tidak yakin apakah kedua kakak laki-lakinya akan dapat menempati peringkat 3 besar, tetapi dia yakin mereka tidak akan memiliki masalah peringkat dalam 10 besar. Kakak senior kedua, kakak senior ketiga. Duan Lingtian tidak ragu-ragu dan dengan cepat mengeluarkan cairan dari mata air dewa, berniat untuk membaginya dengan keduanya. Duo ini awalnya menolak, tetapi setelah Duan Lingtian membujuk mereka, mereka akhirnya setuju untuk mengambil sedikit cairan dari mata air dewa. Sebelum bertemu Duan Lingtian, Yang Yuchen dan Hong Yifeng berbicara tentang meminta Duan Lingtian memberi mereka cairan dari sumber surgawi. Namun, setelah bertemu Duan Lingtian, mereka tidak segan-segan menolaknya. Bagaimanapun, mereka telah bercanda satu sama lain sebelumnya. Namun, karena Duan Lingtian bersikeras bahwa mereka menerima cairan dari mata air dewa, mereka akhirnya setuju dan hanya mengambil sedikit. Setelah memberi mereka cairan dari mata air suci, Duan Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak senior kedua, kakak senior ketiga, berita tentang keberadaanku di klan Xia telah menyebar. Saya yakin orang-orang itu juga tahu bahwa kalian berdua mengunjungi klan Xia. Mereka pasti bisa menebak bahwa saya telah memberi Anda cairan dari sumber surgawi. Kamu harus berhati-hati." Duan Lingtian khawatir cairan dari mata air surgawi akan membawa masalah bagi kedua kakak laki-lakinya. Setelah melihat ekspresi khawatir di wajah Duan Lingtian, Yang Yuchen dan Hong Yifeng menggelengkan kepala dan tersenyum. "Jangan khawatir, tidak perlu banyak waktu bagi kita untuk menyerap cairan dari mata air surgawi. Paling-paling, kami akan menyerapnya di klan Xia. Jika kita menyerap cairannya, orang-orang itu tidak punya alasan lagi untuk mengincar kita. Jika mereka tidak mempercayai kami akan mengabaikan yang lemah dan menunjukkan kepada yang kuat cincin spasial kami atau bahkan dunia kecil kami untuk membuktikan kata-kata kami. Namun, jika mereka benar-benar berani melihat cincin spasial dan dunia kecil kita pasti akan memasukkannya ke dalam ingatan kita. Kami mungkin bukan tandingan mereka sekarang, tapi itu tidak akan terjadi di masa depan." Mata Hong Yifeng berkilat dingin sementara Yang Yuchen mencibir. Jika seseorang begitu bodoh untuk melihat melalui cincin spasial dan dunia kecil mereka pasti tidak akan melepaskan pelanggaran tersebut. Duan Lingtian merasa lega setelah mendengar kata-kata itu. Dia berkata, "Itu ide yang bagus. Aku akan berhenti khawatir kalau begitu." Yang Yuchen berkata sambil tersenyum, "Adik laki-laki, ayah mertuamu sepertinya sangat puas denganmu. Ketika kakak kedua dan saya tiba, dia secara pribadi menyambut kami dan membawa kami ke sini." Duan Lingtian tersenyum mendengar kata-kata ini. Sebelum kedua kakak laki-lakinya tiba, dia telah mengetahui kesulitan masa lalu Xia Yu dan bebannya sebagai pemimpin klan dari klan Xia dari Xia Jie, tuan ketiga dari klan Xia. Namun, bukan berarti dia siap menerima Xia Yu sebagai ayah mertuanya. Meskipun Duan Lingtian dapat memahami kesulitan dan beban Xia Yu, dia tidak dapat memahami bagaimana seorang ayah dapat mengorbankan kebahagiaan seumur hidup putrinya demi klan. Jika itu dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia tahu bahwa ini tidak berarti Xia Yu adalah orang jahat, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia tidak setuju dengan tindakan Xia Yu. 4350 Keberangkatan Duan Lingtian. Sebagai pemimpin klan Xia Yu ditugaskan memikul seluruh klan Xia. Dapat dimengerti bahwa dia memilih untuk memprioritaskan keselamatan klannya daripada kebahagiaan putrinya. Dia harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Namun, jika Duan Lingtian berada di posisi Xia Yu, dia akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai pemimpin klan dan malah melindungi putrinya. Jika klan mengancamnya, dia akan membawa putrinya bersamanya dan meninggalkan klan. Namun, dia juga tahu bahwa itu bukan keputusan yang mudah. Lagi pula, tidak ada keraguan bahwa klan tersebut telah menginvestasikan banyak sumber daya kepada pemimpin klannya. Dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Oleh karena itu, Duan Lingtian sama sekali tidak membenci Xia Yu. Dia tidak bisa menerima keputusan Xia Yu untuk saat ini bahkan jika dia bisa memahami Xia Yu. Tak perlu dikatakan, jika KR memaafkan ayahnya, dia pasti akan menerima Xia Yu. Tanda seru. Sebelum pembangkit tenaga listrik tertinggi klan Xia tiba, Duan Lingtian menghabiskan sebagian besar waktunya dengan dua kakak laki-lakinya. Melalui percakapan mereka tentang faksi Istana Dalam,
dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang betapa mengerikannya kakak perempuan tertua mereka, yang belum dia temui. Hong Yifeng berkata sambil menghela nafas, hanya setelah saya memasuki wilayah kacau yang canggih, saya menemukan kakak perempuan sulung diakui oleh pusat kekuatan tertinggi sebagai dewa tertinggi yang terkuat di dunia yang menentang dewa. Setelah mengalami begitu banyak hal di realm battlefield, saya pikir saya telah menutup celah di antara kami sedikit. Sayangnya, aku terlalu naif. Kakak senior sulung meningkat jauh lebih banyak daripada saya. Petik 2. Setelah itu, Hong Yifeng menatap Duan Lingtian dan berkata sambil tersenyum, kakak laki-laki, kakak senior sulung pasti akan sangat senang ketika dia mengetahui bahwa faksi istana dalam kita memiliki bakat mengerikan lain sepertimu. Dia bukan orang yang pelit. Dia pasti akan menyiapkan hadiah selamat datang yang sangat besar untukmu saat dia bertemu denganmu. Yang Yu Chen memandang Hong Yifeng dan berkata sambil mencibir, kakak senior kedua, kamu mengatakan bahwa kakak senior sulung bukanlah orang yang pelit. Bagaimana denganmu? Sepertinya kamu tidak menyiapkan hadiah selamat datang untuk adik laki-laki, kan? Hong Yifeng sempat tertegun oleh kata-kata Yang Yu Chen. Kemudian, dia berkata dengan malu-malu, adik ketiga, kamu tahu betapa miskinnya aku, lagi pula, aku belum pernah ke batas luar. Bagaimana mungkin saya memiliki harta yang layak untuk saudara junior? Selain itu, apapun yang dapat saya hasilkan pasti akan pucat dibandingkan dengan cairan dari sumber surgawi. Setelah Hong Yifeng selesai berbicara, dia mengeluarkan cincin spasialnya dan mengosongkan isinya di depan Duan Lingtian sebelum dia berkata, adik laki-laki, jika kamu melihat sesuatu yang kamu suka, silakan ambil. Di antara hal-hal dari cincin spasial Hong Yifeng adalah botol cairan dari air mancur surgawi yang diberikan Duan Lingtian padanya. Berdasarkan cahaya yang berkedip pada cincin spasial Hong Yifeng, jelas bahwa dia benar-benar mengosongkannya dan tidak menyembunyikan apapun. Dia sangat jujur. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kakak senior kedua, kakak senior ketiga baru saja menggodamu. Saya tidak kekurangan apapun saat ini. Tolong singkirkan barang-barangmu. Hong Yifeng terus bersikeras bahkan setelah Duan Lingtian menolak niat baiknya. Akhirnya Duan Lingtian memilih dua item yang berguna baginya untuk menenangkan Hong Yifeng. Meskipun waktu Duan Lingtian dengan dua kakak laki-lakinya singkat, mereka rukun. Ketika pembangkit tenaga listrik tertinggi klan Xia akhirnya tiba, Duan Lingtian harus mengucapkan selamat tinggal kepada dua kakak laki-lakinya. Yang Yu Chen dan Hong Yifeng menyaksikan pembangkit tenaga listrik tertinggi merobek celah di ruang sehingga Duan Lingtian bisa memasuki ruang yang bergolak. Terima kasih, senior, kata Duan Lingtian sambil membungkuk, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pembangkit tenaga listrik tertinggi sebelum dia pergi. Dia bertekad untuk membalas kebaikan ini. Hati-hati setelah kamu memasuki ruang yang bergolak, kata pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia tidak mengudara. Lagi pula, Duan Lingtian adalah salah satu kultivator terkuat di dunia yang menentang dewa. Dia, seperti kebanyakan pembangkit tenaga listrik tertinggi, sangat menghormati Duan Lingtian. Duan Lingtian mungkin bukan tandingannya sekarang, tapi Duan Lingtian mungkin mengungguli dia setelah Duan Lingtian menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang luar biasa jika dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, pikir pembangkit tenaga listrik tertinggi klan Xia pada dirinya sendiri. Dia sangat percaya diri tentang ini. Lagi pula, mengingat bagaimana Duan Lingtian sebanding dengan dewa tertinggi tingkat menengah ketika dia hanya dewa tertinggi yang belum sempurna, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Duan Lingtian begitu dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Setelah Duan Lingtian memasuki ruang yang bergolak, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Xia berkata kepada Yang Yu Chen dan Hong Yifeng, kalian berdua pasti akan menjadi sasaran begitu Anda meninggalkan klan Xia. Aku akan mengantarmu kembali ke Profound Energy Land. Keduanya secara alami tercengang. Namun, mereka juga tahu bahwa Xia Yu pasti menyebutkan mereka ke pusat kekuatan tertinggi klan Xia. Jika tidak ada kecelakaan, kakak tertua Anda harus segera menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, kata pembangkit tenaga listrik tertinggi klan Xia. Pemimpin tertinggi klan Xia bersikap sopan kepada Yang Yu Chen dan Hong Yifeng bukan hanya karena hubungan dekat mereka dengan Duan Lingtian, tetapi juga karena mereka adalah saudara junior Huang Fu Mengyuan. Dia yakin bahwa Huang Fu Mengyuan akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi sebelum Duan Lingtian. Selain itu,
dia tidak akan menjadi kekuatan tertinggi biasa begitu dia menjadi satu. Jika dia bisa berteman dengan dua adik laki-lakinya, itu juga akan membantunya membangun hubungan dengannya. Terima kasih, senior. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Yang Yu Chen dan Hong Yifeng juga ingin kembali ke Akademi Hukum Segudang secepat mungkin. Meskipun mereka juga bisa berkultivasi di klan Xia, itu bukan rumah mereka.